lagi bersama Kakak Silvi dan Yeay! Halo. Hai. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik gak ya? Wow, baik sekali. Oh ya, Gwen gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau praise and worship, kita mau menyembah Tuhan kita. Wah, Tuhan Yesus pasti senang. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Iya kan, Gwen? Iya. Dan teman-teman, kalau kita mau berdoa itu kita harus sungguh-sungguh dan kita tidak boleh bermain-main karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Benar sekali. Yuk teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Nah, hari ini kita akan doa dipimpin oleh teman kita, Gwen. Nah, Gwen, silakan yuk. Tuhan, kami mau belajar sekolah minggu mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi dan jagai kami supaya bisa mendengarkan cerita dengan baik dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita New Creation Ministry. Hari ini Kak Eka nggak sendiri. Hari ini Kak Eka ditemani oleh Samuel. Wah, senang ya rasanya adik-adik kita bisa berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah pada mandi kan semua? Udah sarapan juga kan? Kalau gitu kalian harus kita siap-siap, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Sam? Daki-daki. Oke, kita mau daki-daki. Berarti kita harus semangat ya, Sam? Oke, yuk kita semangat yuk, kita sama-sama daki-daki gunung yang tinggi. Oke, siap? Oke. Oke. Ku Daki gunung yang tinggi. Ku turun tambah yang dalam. ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Wah, sebentar nih Sam, kayaknya adik-adik atau teman-teman kita di rumah belum semangat. Kita harus semangat lagi ya. Coba, yuk adik-adik tepuk tangan dulu yang kencang sekali. Wah, senang. Yuk kita harus lebih semangat lagi. Kita mau daki gunung. Siap, Sam? Siap. Oke, siap. Let's go. Daki gunung yang tinggi. Turun tambah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam Dalam samudra. ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada. di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Di kanan
great is our God. Sing with me, how great it's our God. All we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah sama-sama nyanyi lagu How Great is Our God. Tuhan itu besar buat kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Yuk kita sama-sama katakan, Bapa, aku datang untuk menyembahmu. Kita sapa Tuhan kita katakan selamat pagi, kita katakan selamat malam buat Tuhan kita. Adik-adik bisa ngangkat tangan ya. Datang pada naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita angkat tangan kita katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan secara online Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan cerita, kiranya Tuhan Engkau hadir Tuhan, Engkau ada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami semua Bapa. Tuhan, berkati guru sekolah minggu juga Tuhan yang akan menyampaikan ceritanya Tuhan, sehingga banyak hal Tuhan yang akan Kau bukakan untuk kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, seneng banget loh lihat kalian memuji Tuhan. Kalian begitu bersemangat. Tuhan Yesus pasti bangga banget. Tuhan Yesus seneng banget punya anak-anak seperti kalian yang begitu mengasihi Dia. Kalian luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita loh. Iya, Gwen. Kak Sisi, apa nanti cerita? Hari ini kita mau cerita tentang pahlawan. Siapa yang cerita? Kak Siska. Yuk semuanya kita dengerin ceritanya sama-sama. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang kepahlawanan dari 3 pahlawan yang ada bersama-sama dengan Raja Daud. Nah, mereka familiar disebut dengan Triwira. Triwira ini artinya adalah 3 perwira. Memang 3 perwira ini disebutkan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan 19 ya. Kakak mungkin nggak panjang-panjang ceritanya, takutnya nanti adik keburu bosen, tapi nggak boleh bosen ya sama firman Tuhan. Jadi kakak harap cerita yang kakak sampaikan ini adik-adik bisa mengingatnya. Dan ayo ambil Alkitabnya sama-sama. Nah, kalian bisa buka di 2 Samuel pasal 23 ayat 8. Judulnya Pahlawan-Pahlawan Daud. Jadi Raja Daud ini kan raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Raja Daud ini juga dia adalah orang yang sangat pemberani dan dipakai sama Tuhan karena hatinya itu ya yang luar biasa, sangat mencintai Tuhan. Jadi Raja Daud itu raja yang berkenan sama Tuhan. Nah, ternyata Raja Daud ini dikelilingi juga oleh orang-orang yang hebat. Beberapa orang ini yaitu 3 pahlawan. 3 pahlawan ini ada namanya Isbaal. Terus yang kedua namanya adalah Eliazar. Yang ketiga Sama. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Mereka pasti kakak yakin mereka penuh dengan roh Allah. Karena mereka dekat dengan Raja Daud, pasti ketularan juga. Raja Daud itu kan penuh dengan roh Allah. Dia dulu waktu suka main kecapi kan dia bisa mengalahkan singa yang waktu dia masih jadi gembala di padang. Dia dipakai Tuhan itu untuk mengalahkan singa dengan tangan hampa untuk mengambil domba-domba. Terus waktu dia mau dibunuh sama Raja Saul, waktu Raja Saul dipenuhi roh jahat, dia main kecapi penuh dengan roh Allah, si setan-setan itu pun undur dari Raja Saul. Pasti orang yang deket-deket sama orang yang penuh dengan roh Allah kecipratan juga ya. Mereka juga pasti penuh juga dengan roh Allah ya, ketularan gitu. Nah, 3 triwira ini, wah mereka luar biasa sekali adik-adik. Yang satu Isbaal ini dia
sekali mengayunkan tombak 800 orang mati dalam satu pertempuran loh. Jadi satu orang itu ngalahin 800 orang. Lalu yang kedua Eleazar, ia termasuk dalam triwira ini bersama-sama Daud ya. Waktu orang Filistin itu ngolok-ngolok, nah orang Israel tuh udah kalah lah, ini udah ngundurin diri. Tapi si Eleazar ini dia bangkit ya, dia nggak mau menyerah begitu aja. Langsung dia bunuh banyak orang Filistin ya, pakai pedang. Sampai di firman Tuhan tuh dibilang sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Nah, lalu rakyat ini datang ya kembali, yang tadinya rakyat Israel udah mundur, dia datang kembali mengikuti si Eleazar ini untuk merampas. Lalu yang ketiga itu sama. Nah, ini ketika orang Filistin lagi kumpul nih di Lehi, di sana ada sebidang tanah penuh dengan kacang merah. Tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Wah, tentaranya ini orang Israel udah takut banget nih sampai melarikan diri ya dari orang Filistin. Udah deh, mereka kayaknya udah takut kalah, jadi mereka lari. Tapi si Sama ini berdiri di tengah-tengah ladang itu. Ia mempertahankan sebidang tanah ladang yang penuh kacang merah ini. Lalu dia mengalahkan orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, jadi yang kemenangan ini yang ngasih itu Tuhan ya, bukan karena kekuatan manusia sendiri. Nggak mungkin lah, pasti Tuhan yang memberikan kemenangan yang besar. Nah, lalu 3 orang dari ke-30 kepala itu mendapatkan Daud menjelang musim menuai di dekat Gua Adulam. Sedang ada pasukan-pasukan orang Filistin itu berkemah. Berkemahnya itu di dekat Bethlehem. Ada daerahnya namanya Bethlehem ya. Ingat nggak Bethlehem? Bethlehem yaitu apa adik-adik? Bethlehem adalah tempat Tuhan Yesus lahir ya. Namanya tempatnya Bethlehem. Nah, dulu Raja Daud juga pernah nih berkemah di deket-deket situ di pegunungan, tapi dia tuh pengen banget minum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Sedangkan di Bethlehem ini lagi diduduki sama pasukan orang-orang Filistin, yaitu musuhnya bangsa Israel. Raja Daud ini kan rajanya Israel, jadi pastinya bermusuhan ya dengan orang Filistin. Nah, nggak gampang nih mau ngambil air yang ada di perigi di Bethlehem itu. Tapi ketiga pahlawan ini dia tidak menyerah dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk pemimpinnya, yaitu Raja Daud. Akhirnya dia terobos itu orang Filistin, perkemahan orang Filistin, lalu dia cepat-cepat ngambil air di perigi itu dan membawanya untuk Raja Daud. Wah, benar-benar luar biasa ya. Ketika pahlawan ini mereka mempertaruhkan nyawanya, mereka nggak takut mati untuk cuma ngambil air buat Raja Daud. Mereka benar-benar melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang ada di Kolose 3 ayat 23, adik-adik, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketiga pahlawan ini, triwira ini, mereka melakukan yang terbaik untuk pemimpin mereka, seperti untuk Tuhan loh, bukan untuk manusia. Luar biasa sekali ya, sampai Raja Daud sendiri pun merasa gak enak gitu. Wah, ternyata air ini diambil dari orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawanya cuma untuk ngambil air untuk menghidangkannya ke hadapan aku. Luar biasa, sampai Raja Daud ini nggak tega untuk meminumnya ya. Melainkan Raja Daud ini langsung mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Raja Daud juga langsung mempersembahkan air itu, nggak diminum tapi dijadikan korban curahan untuk Tuhan. Luar biasa juga ya Raja Daud. Jadi ini tuh hasil perjuangan orang-orang yang mempertaruhkan nyawa. Nah, dia nggak mau menikmati itu, dia nggak mau
bersenang-senang di atas kesusahan orang intinya. Lalu Abisai, ada namanya Abisai juga ya, adiknya Yoab. Dia itu kepala dari ke-30 orang. Jadi si Abisai ini punya anak buah 30 orang. Abisai juga hebat sekali ngayunin tombak, itu 300 orang meninggal. Tapi di firman Tuhan dicatat, dia aja tidak dapat disamakan loh sama Triwira. Karena yang salah satu Triwira itu ya, dia ngayunin tombak itu 800 orang meninggal. Kalau Abisai ini cuma 300 orang. Dihormati lagi Abisai sama ke-30 bawahannya. Tapi mereka ketiga Triwira ini orang-orang yang tidak takut mati. Mereka benar-benar berani, gagah, perkasa seperti apa yang Tuhan mau. Jadi mentalnya tuh mental pemenang. Sama adik-adik, kita juga harus punya mental pemenang. Kita juga nggak boleh mudah menyerah dalam menghadapi setiap masalah-masalah hidup. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan kepada kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan lebih. Karena Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan darahnya, dengan harga yang lunas, bukan dengan uang ataupun dengan sesuatu yang murahan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan, sama seperti Dia sudah menang hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, sama kita juga harus bangkit melawan setiap masalah problema kehidupan dalam hidup kita. Ayo adik-adik, kakak ajak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau dipakai seperti Triwira ini, 3 pahlawan yang benar-benar gagah berani, tidak takut, dan penuh dengan Roh Allah, sehingga Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Kami percaya Tuhan juga memberikan kami kemenangan yang besar di dalam menjalani setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana ceritanya? Bagus banget kan? Wah, Siti sangat terberkati banget loh. Ketiga Triwira itu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Iya kan, Gwen? Iya, karena mereka sudah memberikan yang terbaik, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi semua orang dan juga Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan loh. Sudah siap belum untuk hafal ayat hafalannya bareng-bareng? Siap, Gwen? Siap, ayo kita Yuk. mulai. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, nanti bilang sama papa mamanya, boleh transfer kemana, Gwen? Ke sini Kak Silvi, di Kemana? sini ada nomor rekening. Oh iya, di sini nih. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Ya adik-adik, Kak Silvi hampir lupa loh. Ternyata di minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Siapakah dia? Bisa tebak nggak? Siapa ya? Dia adalah Gwen! Gwen berulang tahun tanggal 15 November. Dan juga ada teman kita, Fanny, tanggal 18 November. Yay, happy birthday Gwen! Happy birthday Fanny! Sudah
menyanyi bersama menyembah Tuhan. Dan apa Gwen? Dan sudah mengucapkan ayat hafalan bersama. Nah, sekarang Kak Silvi mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya ikutin doa Kak Silvi ya. Yuk. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kami boleh selesai. Berkati kami Tuhan Yesus, Berkati kami Tuhan Yesus, agar boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus, seperti para Triwira. Triwira. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik sampai ketemu lagi ya minggu depan.